Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tauhidullah. Tauhidullah dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu mengsatukan Allah, mengesahkan Allah, atau meyakini bahwa Allah itu satu. Adapun tujuan dari tauhidullah yaitu untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu, dominasi, atau kendali yang cenderung bisa merusak rasa kepedulian terhadap orang lain atau rasa kemanusiawian. Selanjutnya ada macam-macam tauhidullah. Tauhidullah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada rububiyatullah, yang kedua ada mulkiyatullah, dan yang ketiga ada ilah yang abadi. Yang pertama rububiyatullah atau makna Rob. Rob selalu diterjemahkan dengan Tuhan. Penerjemahan ini sering menghilangkan kandungan makna yang sebenarnya. Ada 3 makna Rob, diantaranya yang pertama yaitu sebagai pencipta atau kholik, yang kedua pemberi rezeki atau rozik, dan yang ketiga pemilik atau malik. Yang pertama Allah sebagai pencipta atau kholik. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Yang kedua, Allah sebagai pemberi rezeki atau rozik. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 57 dan 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Yang ketiga, Allah sebagai pemilik atau malik. Arti Rob yang ketiga adalah pemilik, Allah yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta. Maka Allah adalah satu-satunya pemilik alam semesta ini. Apa yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah, mesti digunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Yang keempat, Allah sebagai raja. Sebagai raja, Allah itu adalah yang pertama wali atau pelindung, pemimpin dan penolong. Yang kedua hakim atau pembuat hukum. Yang ketiga amir atau pemerintah. Ketiga hal di atas hak Allah saja. Apabila ada makhluk yang mengaku dirinya berhak sebagai salah satu yang di atas tanpa ada izin dari Allah sesuai Al-Quran dan Sunnahnya, maka itu berarti dia telah mensejajarkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mulkiyatullah atau kepenguasaan Allah. Mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya berarti kita mengesahkan Allah atas kepemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Dialah pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah alam ini. Hanya kepemimpinan yang dilandasi oleh aturan Allah saja yang menjadi panutan. Hanya hukum yang diturunkan oleh Allah saja yang kita pakai, dan hanya perintah dari Allah saja yang kita agungkan dan laksanakan. Macam-macam mulkiyatullah. Macam-macam mulkiyatullah itu ada 4. Yang pertama, Allah sebagai pemimpin. Yang kedua, Allah sebagai pembuat hukum. Yang ketiga, Allah sebagai pemerintah. Dan yang keempat, Allah sebagai satu-satunya yang dituju atau ghayatan. Pembahasan selanjutnya yaitu tauhidul ibadah atau pemurnian ibadah. Pemurnian ibadah ini terbagi menjadi 2, yaitu mengingkari tauhid dan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada mengingkari tauhid. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk menghindari tauhid dan beriman kepada Allah, melepaskan diri dari semua tandingan-tandingan dan berhala-berhala serta segala sesuatu yang diserukan oleh setan berupa penyembahan kepada selain Allah.
Ingkar kepada tagut itu dibuktikan dengan menjauhinya. Mengingkari tagut itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu dengan menjauhi tagut, dan yang kedua tidak adanya syirik. Yang kedua ada iman terhadap Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kita kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, semua sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil. Definisi tagut. Menurut Imam Malik, tagut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa melihat dari zahirnya, maka dia mengatakan tagut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang melihat dari hakikatnya, maka dia mengatakan bahwa tagut itu adalah syaitan. Hal itu karena sesungguhnya syaitanlah yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Alaq ayat 6-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a, yang artinya sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar telah melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Macam-macam tagut. Macam-macam tagut itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada syaiton, yang kedua pemerintah yang zalim, yang ketiga hukum jahiliyah, yang keempat dukun dan tukang sihir, dan yang kelima berhala. Yang pertama ada syaiton. Syaiton adalah musuh manusia. Ia mempunyai jalan-jalan menuju jiwa setiap makhluk dan memberikan kesan yang besar kecuali kepada mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan yang dimiliki itu adalah ruang-ruang kelemahan yang ada pada manusia itu sendiri dalam bentuk keinginan dan juga syahwat atau hissi maupun maknawi, yaitu jalan yang tidak dapat dirasakan. Yang kedua ada pemerintah zalim. Antara bentuk tagut juga adalah penguasa-penguasa yang zalim dan tidak merujuk kepada hukum-hukum dan panduan dari Allah di dalam pemerintahannya. Yang ketiga ada hukum jahiliyah. Di antara bentuk tagut juga adalah hukum-hukum yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahiliyah terbesar adalah penyembahan kepada selain Allah atau syirik. Ia adalah ciri paling dominan untuk kata jahiliyah. Yang keempat ada dukun dan tukang sihir. Amalan sihir adalah amalan yang sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran, karena pergantungan di dalam amalan sihir adalah kepada selain Allah, seumpamanya hantu. Amalan sihir ini dipelopori oleh iblis laknatullah alaih. Ia merupakan sebagian dari bentuk tagut. Yang kelima ada berhala. Berhala adalah sesuatu benda yang disakralkan kemudian dipuja dan disembah sebagai barang yang suci. Disebut di dalam Al-Quran sebagai autonan atau asnaman, yaitu setiap sesuatu yang mati tidak memiliki ruh dalam bentuk kayu maupun batu. Bahaya syirik. Yang pertama, kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada manusia bahwa apa yang mereka kerjakan daripada amalan-amalan syirik itu merupakan suatu perbuatan zalim yang besar dan tidak akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjauhi bahaya syirik untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mendapatkan ampunan. Dan adapun yang terakhir yaitu dihapuskan amal. Mereka yang mempersekutukan Allah berada di dalam kerugian, karena perhitungan amal-amal kebaikan yang mereka kerjakan selama ini akan terhapus karena mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi terdahulu daripadamu. Demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutnya mempersekutukan sesuatu dengan yang lain,
selain Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang